Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dentang lonceng digital dari gereja telah dilantunkan dan kini saatnya kita untuk bersaat teduh sejenak. Kita hadir di dalam rumah Tuhan, menyerahkan diri kita dan kita ingin menikmati hadirat Tuhan. Kita ingin mempersembahkan hidup kita di dalam kebaktian yang pertama ini. Saat teduh saya persilakan. Mari kita bangkit berdiri, kita memasuki rumah Tuhan, kita berkumpul bersama dan menyembah Tuhan dengan pujian. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah tanganmu kepadanya, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian hari ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Oktober. Dan bulan Oktober adalah
bulan keluarga untuk GKI. Bapak Ibu, di dalam keluarga kita kemungkinan ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin terbangun sadar atau tidak sadar. Namun juga banyak pasti kebiasaan baik yang didasari oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama di dalam ibadah ini merenungkan satu tema, kebiasaan buruk, kerikil kecil yang berdampak besar. Oleh karena itu, mari kita dasari dengan Mazmur 33 ayat yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita akan memuji Tuhan sebagai respon untuk penyembahan kita. Kita akan bersama melihat bahwa Tuhan Yesus menginginkan kehidupan kita untuk menjadi sinar bagi sesama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun kau berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kudus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya, sehingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita, supaya kita meneladani Tuhan Yesus. Sinar Tuhan ada pada kita dan kita menyinari sesama kita. Saatnya sekarang kita akan berdoa mengakukan setiap dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak berdoa secara pribadi-pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus Sang Pemberi kehidupan, kami sungguh mengucap syukur atas setiap hari yang Tuhan berikan. Dan terlebih-lebih Tuhan, di setiap hari Minggu Tuhan memberikan undangan istimewa kepada kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu dengan sahabat-sahabat kami di gereja ini. Dan Tuhan, saat ini kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua
untuk boleh berteduh diri, melihat kehidupan kami di masa sebelumnya, bahwa apa yang kami lakukan banyak sekali yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak dosa yang sudah kami lakukan, dan juga banyak hal yang membuat relasi kami dengan sesama menjadi tidak baik. Juga relasi kami dengan Tuhan menjadi tidak harmonis. Terlebih-lebih kami ingin menilik kehidupan kami di dalam keluarga kami. Ada banyak hal yang kami lakukan tidak baik untuk keluarga kami. Mungkin kami secara pribadi baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga ataupun sebagai anak, tidak memberikan contoh dan teladan yang baik, memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk, dan juga tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam keluarga. Bahwa pada dasarnya kami sadar keluarga itu adalah circle terdekat kami dan itu adalah gereja pertama kami. Namun yang kami lakukan berkebalikan dengan kesadaran kami. Yang kami lakukan, mungkin kami merusak keluarga kami dengan cara pandang kami, keegoisan kami, dengan perkataan kami yang mungkin menyakiti pasangan ataupun anak, orang tua, dengan hal-hal yang kami lakukan tidak seturut dengan kesepakatan keluarga, sehingga membuat semua rencana baik keluarga menjadi berantakan. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Dan ajari kami Tuhan untuk mencontoh teladan dari Tuhan Yesus. Terlebih-lebih ketika Tuhan Yesus di masa kanak-kanak, Tuhan yang begitu patuh terhadap orang tua, dan Tuhan pun sekalipun masih kanak-kanak memberikan teladan yang luar biasa, baik juga untuk orang tua dan juga sesama. Ajari kami itu Tuhan. Juga ajari kami untuk mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, bahwa sebenarnya kami itu tidak layak untuk menjadi bagian di dalam karya keselamatan Tuhan. Namun Tuhan sudah memanggil kami, memilih kami menjadi umat pilihan yang Tuhan tebus, dan kami sekarang hidup di dalam masa anugerah keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu ingatkan kami untuk senantiasa memeliharanya dengan baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak Tuhan yang sejati. Tuhan, terima kasih atas setiap pengampunan dosa dari Tuhan, atas setiap kesempatan hidup baru yang Tuhan berikan untuk kami, untuk setiap support system yang Tuhan berikan dari Tuhan sendiri dan juga dari sesama kami untuk kami, sehingga kami boleh melangkah dalam lembaran hidup yang baru setiap harinya. Kami ingin meninggalkan hidup lama kami dan kami ingin menjadi manusia yang baru. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk penebusan dosa dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk meresponi doa kita semua di dalam mengakukan dosa kita, mari kita lantunkan satu lagu ini yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memberikan teladan pengorbanan, teladan yang luar biasa, dan Dia satu-satunya contoh teladan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen bersama, selepas kita berdoa, mengakukan dosa kita, tidak sekedar berdoa, tetapi kita juga ingin berperangai seperti Tuhan. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jamar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Mari kita berdiri, kita menyanyikan bait yang ketiga.
Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Saya membacakan berita anugerah untuk kita semua dari Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersalam-salaman, mengungkapkan damai dan sukacita satu sama lain sebagai bagian dari keluarga Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Masih sambil berdiri Bapak Ibu, kita akan membaca bacaan bertanggapan kita. Diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Kita akan membaca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang genap. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Judul perikopnya adalah manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Haji Sadar Mahoni. Kita akan merefleksi bersama kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang sudah kita bangun sadar tidak sadar dalam diri kita, yang berdampak pada siapapun yang ada di sekitar kita, ataupun mungkin kebiasaan buruk yang terbangun sadar tidak sadar di dalam keluarga kita. Dan seteru dengan firman Tuhan, tanggalkanlah manusia yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Dan kita berharap di dalam keluarga pun demikian. Jikalau keluarga kita adalah keluarga yang masih lama, bukan secara umur tetapi secara iman, maka saatnya hari ini kita merefleksi bersama bagaimana membentuk suatu keluarga yang baru, yang teguh di dalam iman Tuhan. Dan kiranya keluarga kita semua hidup indah karena Tuhan sudah menjadi pemimpin untuk keluarga kita. Yang
hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bukan hanya anugerah keselamatan, bukan hanya kesehatan kehidupan, termasuk Tuhan memberikan keluarga bagi kami semua. Tidak ada keluarga yang sempurna. Mungkin tampaknya keluarga orang lain lebih baik, lebih indah, tampak dari luar. Tapi setiap keluarga ada pergumulan. Itu sebabnya Bapa, kami bersyukur karena ketika Tuhan mengizinkan kami secara pribadi maupun keluarga masuk dalam berbagai pergumulan, itu adalah proses yang seolah-olah menyakitkan kami, menyusahkan kami. Tapi apabila kami melihat dari perspektif iman yang baik, justru itu adalah proses yang akan terus-menerus membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Untuk itulah kami syukuri ya Bapa. Dan di minggu terakhir Oktober ini, inilah minggu terakhir kami berbicara tentang keluarga di dalam gereja kami untuk tahun ini ya Bapa. Tahun depan kami akan terus berbicara lagi tentang keluarga. Namun hari ini ya Bapa, siapkan hati kami ketika kami membaca firman dan merenungkan bersama-sama. Berikanlah tuntunan Roh Kudus sehingga kami mengerti kebenaran dan mempraktekannya di dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Allah kami memohon. Amin. Mari kita membuka Yohanes pasal 15. Yohanes 15 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah tukang kebunnya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara sekalian. Pagi? Harus. Sepertinya sendu banget pagi ini saudara. Sesendu cuaca beberapa hari ini mendung. Semangat saudara sekalian. Bangun saudara sekalian. Oke, ini adalah minggu terakhir Oktober. Sabtu ini kita sudah memasuki bulan November saudara sekalian. Ini minggu terakhir kita berbicara tentang keluarga untuk tahun ini. Kebiasaan buruk, kerikil kecil yang berdampak besar. Teks yang saya bacakan tidak ada bicara tentang keluarga, tidak ada bicara tentang kerikil yang berdampak besar. Tapi saya akan kaitkan kebiasaan buruk di dalam konteks ini saudara sekalian. Nah, bukankah setiap orang ingin mempunyai keluarga yang berbahagia? Semua ya? Orang yang sudah menikah, anak-anak muda, mengharapkan orang tuanya mempunyai keluarga yang bahagia, itu akan berdampak pada dirinya. Dan anak-anak muda tentu saja bermimpi, berharap suatu saat ketika berumah tangga nanti, saya harap semua anak muda kita berumah tangga, saudara. Jangan ikuti tren anak-anak muda sesat di luar sana yang tidak mau berkeluarga. Lebih baik berkeluarga, kecuali dalam kondisi tertentu ya,
ada karunia Tuhan, itu lain persoalan. Setiap orang harap berkeluarga dan persiapkan diri dengan baik. Mengharapkan keluarga yang bahagia tidak ada salahnya, dan cita-cita itu harus kita wujudkan. Tapi tidak semua orang punya cita-cita, semua orang punya cita-cita, tapi tidak mengerjakan tugas dengan baik. Tidak mengerjakan PR. Nah, dulu sekali saya pernah bertanya, pernah tidak saudara lihat semak belukar? Semak belukar tidak diolah, tidak disentuh oleh manusia, tiba-tiba dia berubah menjadi taman yang indah dengan sendirinya. Di Menceng ada nggak bola ini? Ada semak belukar yang bisa jadi taman dengan sendirinya? Hah? Ada di Menceng, saya mau pindah ke Menceng kalau ada nih. Semak-semak nih, semak duri, nggak diolah oleh siapapun, tiba-tiba dia berubah jadi taman. Ada. Gimana di Kupang, Bung Nixon? Nggak ada ya? Di mana Anda? Saya mau pindah ke sana. Nggak akan ada. Semak belukar itu betul harus diolah, dibersihkan, diberikan tanaman yang bagus, dirawat, baru bisa menjadi taman. Itu yang punya skill, kayak saya. Nggak tahu Pak Yanto ya punya skill apa enggak. Kalau nggak ada berantakan juga Pak. Melihat di rumah saya itu ya, tanaman itu penuh, halaman depan itu penuh, tapi berantakan. Nggak bisa ngolah, nggak bisa rawat ya. Yang penting hidup aja itu kan. Saudara sekalian, semak belukar tidak pernah dengan sendirinya menjadi taman. Tapi ketahuilah, taman yang terindah sekalipun, kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa berubah menjadi semak belukar. Bisa menjadi semak belukar yang mengerikan. Nah, saudara sekalian, berharap mempunyai keluarga yang indah, bahagia, itu baik. Tapi sadarilah bahwa keluarga yang berbahagia tidak datang dengan sendirinya. Ya kan saya sudah bekerja. Sehari saya bekerja berjam-jam loh. Iya, jangan berpikir bahwa sudah bekerja di luar, punya karir yang bagus, punya duit yang banyak, keluarga yang berbahagia akan datang dengan sendirinya. Tidak. Bahwa kita sudah bekerja itu menyangkut karir kita. Bangun pagi-pagi tuh, kayak model-model Bu Tuti itu kan ya, sebagai guru, Ibu Ingrid, pagi-pagi kan Bu ya, pagi-pagi banget tuh ya, udah bangun, pergi pagi-pagi kerja terus ya, kadang-kadang minggu masih dipanggil tuh, Bu Tuti tuh sering banget dipanggil ya, kerja terus. Bagaimana mungkin karir tidak naik kalau seseorang ya bertahun-tahun menekuni karirnya? Pasti karirnya bagus karena diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Tapi ketahuilah yang diperjuangkan itu karir. Duit bertambah yes. Tapi apakah keluarga yang berbahagia datang dengan sendirinya? Belum tentu loh. Bahwa kita bekerja dengan keras, status kita tambah naik, uang kita, suplai kebutuhan di rumah bertambah banyak. Itu memang salah satu penopang keluarga yang bahagia. Kalau kita serba miskin ya, rumah tidak punya, makanan tidak punya, apa-apa nggak punya, ini juga susah bahagia bukan? Yes, tapi ketahuilah itu bukan satu-satunya cara membuat keluarga kita berbahagia. Alih-alih memiliki keluarga yang berbahagia, kebiasaan buruk justru mendatangkan petaka bagi keluarga. Kebiasaan buruk. Saudara, jangan ini kan masalah kecil. Kebiasaan buruk yang kecil bisa berakibat fatal, saudara. Konon ya,
orang-orang yang suka naik gunung ataupun yang ya hiking lah ya, naik gunung yang sangat tinggi. Kalau di dalam sepatu mereka, terutama di dalam kaos kaki mereka, ada sebuah pasir kecil yang tidak mereka sadari, itu bisa berakibat fatal sekali. Hanya sebutir pasir kecil di dalam sepatu. Mula-mula nggak berasa ya. Mereka berjalan terus, naik terus, lama-lama itu akan jadi masalah yang sangat serius. Konon saya pernah lihat dokumenter ya, ada orang yang tidak menyadari ada pasir kecil di dalam sepatunya dan itu berakibat sangat-sangat buruk. Perjalanan itu gagal ya. Jangan anggap sesuatu yang nampaknya sederhana, sepele, tapi seringkali berakibat serius. Siapa yang tidak tahu sebuah gigitan nyamuk, seekor nyamuk menggigit kita, kalau itu nyamuk yang membawa virus dan daya tahan tubuh kita bermasalah, itu bisa membuat kita sakit. Dan di Indonesia setiap tahun ada banyak orang yang mati hanya gara-gara digigit nyamuk. Sepele kan? Tiap hari kita digigit nyamuk loh. Tapi pada waktu yang tidak tepat, saudara, dalam situasi tertentu bisa berakibat radikal. Saya akan memperlihat setiap orang simak dengan baik ya, apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Saya tidak akan mengulas satu persatu karena itu temuan saya itu banyak banget. Ada yang saya miliki, ada yang saya sudah selesai, ada yang mungkin akan saya hadapi. Nah, setiap orang simak dengan baik. Saya akan tampilkan slide ini supaya kita bercermin. Di dalam hal apa, di dalam kasus apa kita masih mempunyai kebiasaan buruk. Apakah ini bisa dijalankan? Oke. Kecil ya. Saudara, yang pertama itu adalah menyangkut masalah komunikasi negatif dan sifatnya destruktif. Berkaitan dengan komunikasi yang negatif dan destruktif. Fokus dari sifat buruk ini adalah cara berbicara ataupun menyampaikan perasaan yang melukai. Contohnya adalah kata atau sikap sinis. Mulai ya, apakah saya mempunyai itu? Kebiasaan kita cepat refleksi kepada pasangan kita kan ya. Iya nih suami saya kalau ngomong tuh sinis. Padahal kita nggak sadar kita juga ada di situ. Ya, sering memberikan kritik. Jarang memberikan apresiasi. Apakah itu ada? Berkata kasar. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Kamu kok nggak kayak istri sebelah ya? Kamu kok nggak seperti suami teman saya gitu kan ya? Kamu itu kok beda ya dengan anak sebelah? Kamu beda sama kokomu ya? Tidak mau mendengarkan. Apakah itu ada menjadi kebiasaan buruk? Tidak mau dengar orang lain. Saling menyalahkan. Saling mencari kambing hitam. Gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu. Nah, inti masalah dari komunikasi negatif ini adalah kurangnya empati dan keterampilan berkomunikasi yang sehat. Silakan lihat apakah itu ada. Kalau ada, berarti ada kebiasaan buruk. Ada kerikil, ada pasir di dalam sepatu yang harus dikeluarkan. Yang kedua, ini menyangkut masalah emosi yang tidak terkendali, yang ada hubungan dengan luka batin. Fokus dari
kebiasaan buruk ini adalah ketidakmampuan mengelola emosi dan memproses luka masa lalu. Wujudnya seperti apa? Menyimpan sakit hati. Menyimpan sakit hati. Isai, ada menyimpan sakit hati pada papa mamamu? Good. Tapi papa mama ada gak nyimpan sakit hati terhadap dia ini? Enggak juga ya? Bagus. Dendam kecil, tidak mau mengampuni. Ini biasanya kalau orang tua pada anak, umumnya orang tua mengampuni anak. Tapi yang sering kali terjadi adalah anak-anak yang tidak mau mengampuni orang tuanya. Teman saya waktu masih kecil ya, 1, 2 itu ya, setiap saat dia tunggu bapaknya mati. Karena bapak memang keras. Kalau mukul anak itu dia bisa pakai gagang sapu, saudara. Gagang sapu. Itu betul-betul dipentung anaknya itu ya. Maka kita lagi ngobrol dia selalu menunggu bapaknya mati. Tapi bapaknya nggak mati-mati. Ini obrolan kita waktu masih ABG kan ya. Selalu begitu. Noel, gimana? Kamu ada dendam sama papa nggak? Noel, nggak ada. Daniel, nggak ada ya? But. Oke, saudara. Berkaitan dengan ini, ya saudara, berkaitan emosi yang tak kendali. Jadi kalau terpancing menjadi marah, menjadi destruktif. Piring dilempar, kursi dilempar, suami dilempar. Ada? Ngeri banget ya. Suaminya diambil, dilempar ke genteng ya. Wow, ini berarti ini kebiasaan yang buruk nih. Ibu-ibu kalau marah apa yang dilempar? Ada yang dilempar enggak? Piring gitu, tong sampah ditendang gitu? Atau kucing yang ditendang? Destruktif. Contoh yang lain adalah sensitif. Gampang tersinggung. Sebuah kata saja ya. Kamu punya makanan asin. Kalau mau makan, makan. Kalau nggak mau, buang aja. Tuh, sensi banget. Berarti ada sesuatu ini ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Karena apa? Karena kamu tersinggung. Overthinking. Suka mengungkit masa lalu. Saya menyebutnya itu tukang gali kuburan, saudara. Sebetulnya yang di pekuburan itu bukan tukang gali kubur loh, saudara. Dia hanya menggali lubang buat orang dikubur situ toh. Gali kubur yang sebenarnya udah ada kuburan, udah ada jasad, dia gali lagi itu baru namanya gali kubur. Beda ya. Kalau masih tanah lapang digali, dia gali lubang. Bahwa nanti ditaruh mayat jadi kuburan itu lain kasus toh. Tapi dia bukan gali kuburan. Gali kuburan sebenarnya adalah tukang pindah-pindahin kubur itu loh. Nah, itu baru gali kubur. Nah, di dalam relasi kadang kita menjadi orang-orang yang punya kebiasaan buruk seperti itu. Kalau udah terpancing sedikit aja, udah deh. Itu apapun yang masa lalu yang katanya sudah diampuni, yang sudah dilupakan, muncul semua. Itulah kamu ya. Udah pernah sakitin saya ya. Udah pernah ya kamu gak tanggung jawab ya. Udah pernah ya kamu gak setia. Udah deh. Semua ya. Namanya kuburan kan ya. Digali ya semua tulang belulang kan. Cacing-cacing, bau busuk dan sebagainya. Toh? Nah ini bisa terjadi saudara. Jangan pernah lakukan itu. Sebab ini kebiasaan buruk yang bisa berakibat jelek. Masalah dari emosi ini yang tak terkendali adalah tidak ada proses pemulihan emosi. Kebiasaan buruk ini akan terjadi terus-terusan karena tidak mengalami proses penyelesaian. Dan yang ketiga, egoisme dan mekanisme
pertahanan diri. Fokus dari kebiasaan buruk ini adalah kebutuhan untuk menang, menguasai, mempertahankan citra diri. Sifatnya seperti apa? Egois, ingin menang sendiri, itu sama, ingin menguasai, ya, membela diri secara berlebih-lebihan. Ada di antara keluarga kita yang punya kebiasaan seperti itu? Biasanya orang yang cepat tersinggung itu paling jago membela diri. Kamu kok diberikan sedikit masukan, dia langsung mencari segala cara untuk menutupi kekurangannya, membela diri secara berlebihan. Ya, yang berikutnya adalah tadi tidak mau mengalah juga, ya. Tidak mau mengakui kesalahan, kelalaian. Gak mau tuh. Gak mau. Lempar aja ke orang lain, ya. Dia punya kesalahan, ya, dia tahu dia salah, tapi dia akan mendiamkannya ataupun mencari kambing hitam. Apa yang menjadi inti masalah dengan orang seperti ini adalah orang yang rendah di dalam hal rendah hati. Rendah di dalam hal rendah hati, artinya sombong, ya. Kesadaran diri, ya, termasuk di dalamnya, ya, kesadaran diri yang kurang. Kategori yang keempat, ya, tidak konsisten, ya, tidak konsisten, tidak disiplin dan kurang bersyukur. Fokus dari kekurangan ini, sikap buruk ini adalah pola hidup yang tidak stabil dan kehilangan fokus nilai-nilai rohani. Wujudnya seperti apa? Tidak konsisten antara ucapan dengan tindakan. Kata lainnya adalah munah. Ngomong bagus, di luar ngomong sama orang lain bagus, di rumah gak ada prakteknya. Ada orang bilang, saya senang sekali suami saya jadi liturgis. Saya happy banget istri saya jadi liturgis. Bagus banget. Ngomongnya bagus banget. Saya senang banget suami saya kalau berkhotbah. Khotbahnya bagus banget. Tapi hanya di mimbar doang. Kenapa di dalam kehidupan nyata enggak real? Nah, ini juga contoh kebiasaan buruk yang bisa berakibat fatal. Lain lagi adalah malas. Suka menunda-nunda, ya. Kalau belum dipres, ya, belum deadline itu belum ada apinya, belum ada semangatnya, biarin aja, happy aja dulu. Wih, udah mau deadline baru deh. Setahun sebelum kontrakan habis belum dipusingin. Tinggal 3 bulan ketika yang punya kontrakan datang, Pak, 3 bulan lagi Pak ya, mau perpanjang apa mau keluar, baru deh, baru ya. Dosen kasih tahu, ini tugas 1 semester, kerjakan, santai, TikTok kan sebagainya. Ketika diumumkan minggu depan dikumpulkan, baru deh kerja, mesti ada pressure, baru bisa kerja. Kalau tidak, selonjoran melulu. Maka ada yang disebut dengan istilah generasi rebahan. Ya. Generasi rebahan itu identik dengan kemalasan, saudara. Selain itu juga kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Sering mengeluh. Sering bersungut-sungut. Kebiasaan buruk dalam kategori ini juga adalah sibuk bukan main. Kurang ada waktu bersama dengan keluarga. Apakah ini saudara alami? Saya rasa keluarga saya mengalami yang bagian terakhir ini. Fisik saya ada di rumah, tapi perhatian saya nggak ada di rumah, saudara. Itu salah satu sisi negatif dari hamba Tuhan itu begitu. Kita kerja itu nggak ada waktunya sebetulnya.
Walaupun ada di rumah ya, kita perlu persiapan, perlu membaca, perlu melakukan riset dan sebagainya. Ada di dalam rumah itu. Tapi hati nggak ada di situ, saudara. Untuk mempersiapkan selembar naskah khotbah itu dibutuhkan investasi waktu yang banyak sekali. Bisa siang dan malam. Ada teman saya kalau udah dapat khotbah, dia stres 3 minggu, saudara. Satu khotbah buat dia stres 3 minggu. Karena ini pekerjaan yang tidak mudah. Tapi by the way, ini menjadi sebuah kebiasaan buruk yang tidak baik, ya kan? Jadi kehadiran kita hanya fisik saja, tidak ada perannya, nggak ada pengaruhnya. Nah, ini masalah. Ini termasuk kebiasaan buruk. Inti dari masalah ini adalah tidak ada keseimbangan antara iman, tanggung jawab, dan relasi. Dan yang kelima, ini adalah kategori kurangnya kepedulian dan kehangatan di dalam relasi. Fokus dari kebiasaan buruk ini adalah mengabaikan perhatian terhadap kebutuhan emosional pasangan ataupun keluarga kita. Contoh realnya adalah mengabaikan pasangan, mengabaikan anak. Gambar kamu mau jelek. Tuh si Joni punya lebih bagus. Belajar dong kayak Joni. Kamu udah les piano 7 tahun. Gak ada maju-majunya. Kamu lihat tuh iparmu itu. Ponakanmu. Ataupun sepupumu. Keren. Dan sebagainya. Jarang mengucapkan terima kasih. Kebanyakan komplainnya ya, terima kasihnya kurang. Kalau dimasakin capcay, ngomongnya keasinan, ngomongnya gak enak. Tapi ngomong thank you-nya jarang ya. Keren gak gitu ibu-ibu? Punya suami modal gitu. Pengen? Bu Heni pengen? Enggak ya? Berarti suami-suami yang banyak komplain, yang jarang berterima kasih, itu kebiasaan buruk. Tidak berikan apresiasi. Jarang barangkali ya. Kurang hadir secara emosional. Inti masalah adalah kurangnya kasih yang diekspresikan. Saudara bisa tambahkan masih banyak lagi hal-hal buruk ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan dari sekian banyak kebiasaan buruk yang saya sebutkan, ada nggak yang nyangkut di dalam hidup saudara? Pak Agus, ada nggak kebiasaan buruk yang saya sebutkan tadi itu? Nggak ada satupun ya? Ada apa nggak ada Pak? Ada. Bu Jessica ada nggak? Ada juga ya? Wow. Isai, ada nggak kamu Isai? Ada nggak kebiasaan buruk yang saya sudah sebutkan 5 kategori dengan contoh-contohnya? Ada nggak? Ada juga ya. Berarti semua orang di antara saya juga ada, saudara. Ada beberapa di antaranya saya ada di situ. Dan itu menjadi kebiasaan buruk yang tidak baik. Dan kita bisa tambahkan lebih banyak lagi. Saudara, ini lebih dari 20 loh. Lebih dari 20 item kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa yang saya kumpulkan ini. Bisa dikumpulkan lebih banyak lagi. Apabila kita lihat pasangan kita, kalau lihat diri kita kan nggak banyak kan ya. Oh, bagi saya ini oke, saya udah begini udah oke. Ya, tapi kalau kita lihat pasangan kita, lihat kawan-kawan kita, kita bisa tambah lebih banyak lagi. Silakan saudara tambahkan lebih banyak lagi, tapi kunci persoalan bagi kita adalah bagaimana kita bisa keluar dari situasi seperti ini. Apa yang perlu kita sadari saudara? Yang pertama, tidak ada kebiasaan buruk yang mendatangkan kebaikan. Terutama bagi orang-orang di seputar kita. Kebiasaan buruk misalnya berselonjoran buat anak-anak muda. Itu enak banget. Tapi itu akan mendatangkan masalah. Ketika deadline tiba. Bahkan untuk jangka panjang itu bisa merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak bijaksana di dalam mengelola waktu. Kesempatan berlalu begitu saja saudara. Kesempatan berlalu begitu saja.
dibuang hanya demi apa? Kesibukan di depan komputer main game, kesenangan sesaat, tetapi tidak kita sadari ya waktu sekarang saya sudah hampir 40, sekarang saya sudah 39, sekarang saya sudah 35, kesempatan saya hilang begitu saja hanya buat kesenangan sesaat. Sadari tidak ada kebiasaan buruk yang mendatangkan kebaikan untuk jangka panjang. Kedua, setiap kebiasaan buruk mempunyai dampak negatifnya tersendiri. Ada hubungan dengan poin 1. Setiap kebiasaan buruk yang ada pada diri kita mempunyai dampak negatifnya tersendiri. Sebuah kapal ada retak seukuran rambut. Sepele toh? Sepele. Apalah artinya kapal begitu besar, retaknya cuma serambut. Jangan dianggap sepele. Kecil memang. Tunggu waktunya. Kapal itu akan karam. Ketiga, jika tidak diatasi, itu berarti kita akan tetap saja hidup di dalam sikap ataupun sifat yang buruk. Tetap. Udah begitu aja tuh. Egois tetap ya, pemarah tetap, cemburu tetap ya. Tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Gitu-gitu saja. Kalau kita tidak berniat untuk menyelesaikannya. Dan kebiasaan buruk itu menurun. Saudara, mari jujur ya. Kalau kita ingat masa kecil kita, ketika kita diperlakukan buruk, ada tidak dalam benak kita berkata seperti ini, nanti kalau saya jadi papa, nanti kalau saya jadi mama, saya nggak mau kayak papa dan kayak mama. Ada nggak? Anak muda punya nggak? Udah nggak ada anak muda, anak tua sini semua. Ada nggak? Kalau saya ada loh. Tapi ketahuilah, ketika kita berumah tangga, kita punya anak, malah terjadi dalam diri kita loh. Betul ya? Menurun saudara, menurun dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak mengatasi dengan baik, itu masalah yang sangat serius. Menurun. Kebiasaan buruk itu menurun untuk generasi berikutnya. Ya mohon anugerah Tuhan lah ya kalau kita punya kebiasaan buruk itu diputus rantai, mata rantai diputus sehingga anak-anak kita tidak mengalami. Nah sekarang saudara, kembali ke ayat firman yang saya bacakan tadi. Jelas Yesus katakan dia pokok anggur. Kita ini cabang-cabangnya, carang-carangnya. Bapa itu pengelolanya. Nah, Yesus katakan ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dibuang. Ranting yang tidak berbuah itu gara-gara dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Itu pasti akan dibuang. Sekarang mungkin belum dibuang, nanti waktunya Tuhan akan membuang. Tetapi ranting yang tinggal pada pokok anggur yang menghasilkan buah, itu artinya yang mempunyai relasi hidup dengan Kristus. Alkitab kita mengatakan Bapa itu akan membersihkannya. Nah, dalam konteks inilah kita perlu melihat bahwa kita masih mempunyai banyak sekali kekurangan, sifat buruk kita, kebiasaan, sikap dan sebagainya yang memang buruk. Kita perlu mengizinkan Bapa untuk mengoreksinya. Dalam dunia tanam menanam ya, ini pakarnya keahliannya Pak Yafid itu, ada istilah pruning. Pohon buah ya, jeruk atau apa. Ibu Grace ini dulu papanya itu punya kebun jeruk banyak. Setelah panen itu pasti dipangkas, betul kan? Dipangkas tuh.
Bahkan pohon ya, katakan jeruk, durian, alpukat, kadang-kadang akan muncul tunas, apa namanya Pak? Tunas air kalau nggak salah ya. Tunas air ya Pak. Itu nggak berguna tuh. Dia itu menyedot energi banyak, gizi mineral banyak, tumbuhnya cepat sekali. Tapi nggak bagus. Maka petani akan ambil gunting, digunting. Ini nggak akan berbuah. Nah, Yesus bilang yang tidak berbuah itu akan dipotong. Tapi yang berbuah, setelah berbuah dia akan pruning, dia akan bersihkan. Setelah di pruning, ya perhatikan ya, tanaman ya kecuali pohon pisang atau kelapa ya. Pohon yang bercabang ya. Satu kalau dipotong dia akan tumbuh 2 kiri kanan, bahkan mungkin 3. Tumbuh lagi, pruning lagi, dia akan tambah cabang, sehingga makin banyak buahnya. Nah, mari saudara, Bapa itu mau membantu kita sejauh kita mau kerjasama. Bapa mau membersihkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Bapa pengelola kebun itu ingin keluarkan pasir-pasir yang ada, kerikil-kerikil yang ada dalam sepatu kita. Sehingga keluarga yang bahagia yang kita rindukan itu bisa nyata, real dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menarik diri, acuh, abai, gak akan terjadi saudara. Gak akan terjadi. Maka ketika Tuhan bilang Bapa akan membersihkan, izinkanlah Bapa memangkas apa sih yang buruk. Kebiasaan buruk dalam diri kita. Ngomel yang berlebihan, cerewet yang gak ketulungan, kata-kata kasar, suka main banting-bantingan. Apapun yang kita tahu itu adalah kebiasaan buruk. Bapa akan menolong kita, memangkasnya. Sehingga ke depan kita akan mempunyai buah yang lebih indah. Bapak Ibu bayangkan kita punya keluarga, suami itu pemarah bukan main. Setelah dipruning oleh Tuhan jadi peramah, happy enggak? Happy ya Ibu Ingrid ya? Pasti. Papa kita tuh pemabok bukan main. Kalau udah mabok, aduh, apapun jadi masalah. Ngomel gak habis-habis, ya. Tiba-tiba dipruning oleh Tuhan, gak pernah minum lagi, jadi peramah dan sebagainya. Semua orang happy, saudara. Semua orang happy. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk ini kalau kita lestarikan makin lama makin berat loh keluarga kita. Betul nggak? Suami makin hari makin malas ya. Istri makin hari makin nggak bisa atur prioritas ya. Bangun pagi bukannya rapikan rumah, masak makanan pagi. Dia asik aja itu WA nama grupnya ya. Foto dirinya ya, nih baru sikat gigi nih, cepet ya, bagi-bagi ke kawan-kawan ya. Anaknya nunggu aja, kapan kita makan, ntar. Bagaimana keluarga bahagia bisa muncul kalau prioritas begitu aja nggak bisa diatur saudara? Wow. Mahasiswa pelajar ya, udah bangun pagi ya, ayam bilang kukuryuk, masih dingin, selimut mana selimut dingin ya, aduh, ya nggak heran lah datang sekolah telat melulu, kenapa? Itu kebiasaan itu, narik selimut, begitu hari ada libur, betul-betul dinikmati. Nikmati ya sepanjang hari. Tidur aja. Yang banyak tidur tuh kurang pikiran sebetulnya. Setuju enggak? Yang banyak tidur tuh kurang pikiran.
Anak-anak muda itu kan kurang pikiran kan? Bandingkan bapak sama emaknya itu. Bangun pagi-pagi nggak bisa tidur kita karena banyak pikiran gitu loh. Ini anak gimana masa depannya? Ini uang sekolahnya gimana ini ya? Ini kontrak kan mikir kan ya? Ya kan? Kita memperjuangkan, tapi anak-anak muda kan nggak ada pikiran kan ya? Maka tidurnya pulas banget. Heran loh ada anak ya. Saya lihat orang-orang yang dalam keluarga saya juga ada model begitu tuh. Anak-anak ya, termasuk orang-orang muda. Di tengah siang bolong, ini panas sih bukan main kayak oven. Dia bisa tidur dengan nyenyak pakai selimut. Nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan. Saya udah lihat beberapa orang di keluarga besar saya itu begitu tuh. Gila tuh Kalimantan panas kayak apa. Rumah pakai seng bu. Jadi kalau siang-siang tuh matahari tuh masuk itu panas sekali. Dia bisa pakai selimut loh, gila nggak tuh? Tutup pakai muka lagi kayak mayat begitu. Nggak ada masa depan tuh. Tidur aja yang bikinnya kan. Bukan nggak boleh tidur. Udah dijatah 8 jam saudara. Usahakan jangan kurang, jangan lebih daripada itu. Selebihnya kita punya tugas begitu banyak harus kita kerjakan. Coba kalau kita cuman urusannya begitu-begitu saja. Saudara-saudara kita banyak mengorbankan sesuatu yang harusnya kita gunakan untuk menopang keluarga kita yang berbahagia. Mari saudara sadari, saya pun banyak kebiasaan buruk yang perlu saya atasi saudara. Yang membuat keluarga saya tidak nyaman, anak istri saya tidak nyaman. Begitu pula dengan anak-anak saya juga, istri saya juga ada kekurangan, ada sifat kebiasaan buruknya yang membuat saya tidak happy. Jadi alih-alih mendapatkan keluarga bahagia, yang ada ngomel aja kan ya. Apalagi kita nggak punya kemampuan untuk membaca sebab akibat. Papa kok marah-marah sih? Lo yang bikin papa marah. Ya toh? Jadi kita hanya lihat fenomenanya tapi tanpa melihat penyebabnya apa gitu loh. Nah, saudara sekalian. Baiklah kita tutup bulan keluarga ini. Semoga kita mulai menyadari, oh ini kekurangan saya, ini keburukan saya. Dan hal-hal yang banyak sekali perlu diperbaiki. Saudara lihat ini ringkasannya saudara. Kalau mau boleh copy di atas ya. Periksa dalam hal apa kita masih mempunyai kebiasaan buruk. Selamat berjuang, saya juga berjuang. Sama-sama kita berjuang, tahun depan kita naik kelas lebih baik lagi saudara. Paling tidak setelah ini keluarga kita lebih berbahagia, bukan lebih berbahaya saudara. Mari kita berdoa. Tolong kami Bapa, orang-orang yang mempunyai cita-cita dan kerinduan yang besar, memiliki keluarga yang berbahagia. Tapi justru kebahagiaan itu dirusak oleh kebiasaan buruk di dalam diri kami. Sehingga interaksi dalam keluarga menjadi bermasalah. Tidak mendatangkan sukacita, yang ada adalah clash, keributan, ketidakpercayaan, kekecewaan, kemarahan. Tuhan tolong kami Bapa untuk bukan mengharapkan pasangan atau anak-anak kami berubah, tapi kami sendiri yang mulai berubah. Setiap pribadi berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini doa kami Bapa. Kami memohon dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara saya akan lanjutkan dengan membacakan Sensora Morum. Sebab minggu depan kita akan perjamuan kudus di tanggal 2 November. Pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, serta murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama-sama. Mengenang kehadiran Kristus berarti menyadari secara pribadi seluruh
kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari renungkan beberapa poin ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang dapat memperbaharui kehidupan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan akan datang kembali, itu terkait dengan kehidupan saudara-saudara sekalian? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti, mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti mempersatukan diri kita dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari renungkan dua poin ini. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala dari seluruh kehidupan saudara sekalian? Dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup demi keselamatan dunia. Mari renungkan dua poin ini. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara-saudara rela berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara-saudara sekalian menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara sekalian? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 November 2025. Baik, saudara, minggu depan, minggu pertama, akan ada PMJ, majelis diundang untuk hadir dalam pertemuan minggu depan. Minggu depan juga adalah minggu perjamuan kudus dan minggu persepuluhan. Mari kita mempersiapkan segala sesuatu untuk minggu depan. Nah, berkaitan dengan perayaan Natal, saudara sekalian, gereja kita punya kebiasaan mengumpulkan persembahan buat perayaan Natal di minggu kedua bulan November dan minggu kedua di bulan Desember. Budget tahun ini, panitia masih ingat berapa? Ada yang ingat? Sekitar 25 juta ya, lebih kurang seingat saya sebegitu ya, lebih kurang itu kebutuhan kita. Mari kita mendukung ya, walaupun situasi ekonomi sedikit sulit, tapi kita tetap berharap pranugerah Tuhan dan terus mendukung pekerjaan Tuhan. Di luar ini apakah ada warta yang lain?
Boleh tampilkan kalau ada? Tidak ada? Oh yes, pemuda ya, hampir lupa ini. Pemuda siang hari ini saudara sekalian, jam 11.30 kita akan bicara tentang skill komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan yang menunjang karir saudara. Kalau mempunyai karir yang baik harus ditopang, salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu akan kita diskusikan buat anak-anak muda ya. Ada beberapa anak muda, silakan datang ya. Isai, Daniel, Paul, dan Noel. Baik, nggak ada lagi. Oh, termasuk Goldie di atas juga. Tidak ada lagi? Oke, persekutuan doa seperti biasa. Baik, Bu Tuti, lanjutkan bagian terakhir. Pak Haji, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dan juga ada mengingatkan kita semua terkait tentang kebiasaan buruk kita yang tadi sudah dikategorisasikan dalam 5 kelompok besar ya. Mungkin dari kita semua sudah dapat merefleksi kita termasuk bagian mana, termasuk saya pribadi. Setiap kategori pasti ada yang saya lakukan buruk untuk diri saya, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk rekan kerja, untuk masyarakat juga. Dan kiranya kita dikuatkan untuk tadi PR dari Pak Ji, tahun depan ketika kita mengecek kembali kita sudah lebih baik daripada tahun ini untuk setiap karakter kepribadian kita dan juga kerohanian kita. Tuhan memberkati pelayanan Pak Ji dan juga keluarga. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama kita dengan umat Allah yang ada di masa lalu, masa kini dan juga di masa depan, kita mengingat pengakuan iman. Kepada baptisan kita seru dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Ya. Saatnya kita akan menyampaikan persembahan, dan kiranya persembahan yang sudah disiapkan ini diberkati oleh Tuhan. Petugas persembahan harap untuk mempersiapkan diri. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian bahwa kalau kita berubah di dalam kehidupan kita, maka setiap step kehidupan kita, hidup yang benar itu adalah hidup yang senantiasa mengungkapkan syukur, entah dalam keadaan apapun kita, dalam suka, duka, dalam mungkin kelebihan ataupun kekurangan kita, kita senantiasa mengucapkan syukur. Bersama kita menyampaikan persembahan. Bait 1, 3, 4, 5.
susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Saat ini dari 2 Korintus 9 ayat 7 sudah menguatkan kita semua di dalam menyampaikan firman dan juga mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan persembahan. Karena di dalamnya dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan saat ini Tuhan, apa yang kami sampaikan, kami imani, kami memberikan dengan sukacita dan ketulusan hati. Bukan masalah banyak atau sedikit, tetapi masalah belajar berkorban dari apa yang ada di dalam hidup kami. Dan inilah persembahan kami. Semua persembahan ini adalah berkat dari Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan, dan kami belajar untuk mengembalikan lagi untuk Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah dikumpulkan, berkatilah setiap orang yang nanti akan mengelola persembahan ini, dan pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk melayani setiap yang berkebutuhan, dan untuk mendukung pelayanan gereja kami. Tuhan berkatilah persembahan kami, ajari kami untuk memberikan persembahan sejati, yaitu tubuh kami, jiwa raga kami, untuk menjadi persembahan yang hidup, melayani sesama kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Amin. Bapak Ibu, sesaat lagi ibadah di tempat ini selesai. Ibadah yang selanjutnya adalah melakukan PR dari firman Tuhan, dan itu adalah ibadah yang sejati kita. Selepas ini bertemu dengan jemaat yang lain, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan siapapun, maka apakah kita betul-betul melakukan hal yang benar, betul-betul mengungkapkan syukur, betul-betul untuk belajar untuk meminimalisir tadi 5 kategori kebiasaan buruk tadi ada dalam diri kita. Dan kalau kita lakukan setia dalam hal kecil, Tuhan memberikan perkara besar, kita belajar untuk setia pada perkara besar. Karena kita percaya Tuhan pasti sudah memampukan kita memberikan semua perlengkapan senjata Allah yang menguatkan kita untuk mengarungi di dalam tantangan kehidupan kita sehari-hari. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian penutup, dan setelah itu doa berkat dari Bapak Pendeta. Apakah betul kita ingin melakukan yang benar dan besar? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia.
kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selalu. Pulanglah dengan sejahtera, dan inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.